Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sahrial di channel YouTube Kinsyah. Kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana bahayanya apabila kita dipimpin oleh pimpinan yang bersifat kapitalis. Syukur alhamdulillah negara kita saat ini tidak berasaskan kapitalisme tapi berasaskan demokrasi, yang mana terlihat segala rancangan program pemerintah memang di arah sasarannya adalah untuk kemaslahatan rakyat. Tentu para teman-teman bertanya, kenapa saya mengatakan sistem kapitalisme itu berbahaya? Karena menurut saya sistem kapitalisme itu dekat dengan keserakahan. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan perekonomian dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tidak ada yang lain, pokok utamanya hanya keuntungan. Yang artinya setiap pemimpin yang menganut sistem ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan walaupun harus mengorbankan orang-orang sekitarnya. Pemimpin yang menganut sistem kapitalisme cenderung akan memprioritaskan segala sesuatunya dengan indikator uang. Tidaklah kata lain. Apapun dan bagaimanapun caranya, seorang pemimpin kapitalis akan berusaha mengadakan pemasukan berupa uang dengan cara yang bahkan bagi kita itu tidak masuk akal. Nah, coba kaitkan sekarang dengan situasi Indonesia saat ini di masa corona. Apabila pemimpin kita, negara kita bersistem kapitalisme, wow, hancur. Tapi untungnya tidak, kita masih berasaskan demokrasi. Demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Buktinya banyak program-program bantuan kepada masyarakat yang dihadirkan pemerintah di tengah pandemi corona. Bebas biaya listrik, keringanan angsuran, prakerja, dan lain-lain. Kapitalis berkuasa, maka dia akan serakah, berkeinginan yang sangat kuat, mungkin pun terlalu kuat, untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk diri sendiri. Jadi, sahabat perlu tahu, orang rakus itu lebih cenderung memilih sistem kapitalis untuk menjalankan pemerintahannya, ataupun menjalankan kekuasaannya, ataupun menjalankan perusahaannya, dan menggunakan uang mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Dan inilah sahabat, satu-satunya hubungan sah yang dapat saya temukan antara keserakahan dan kapitalisme. Ketika kita bekerja di suatu tempat atau di mana saja, atau di perusahaan di mana saja, tentunya kita merasa perusahaan itu adalah milik kita. Kita akan memberikan hal-hal yang terbaik untuk kemajuan perusahaan tersebut. Tetapi jika rasa seperti itu adalah sebuah kesalahan, maka sistem kapitalis dibangun atas dasar keserakahan. Pemimpin kapitalis akan menyalurkan ketamakan alami ke dalam aktivitas komersial yang produktif. Maka satu-satunya jalan bagi seorang kapitalis adalah berbuat keserakahan dengan cara menggunakan kekuasaan kediktatoran dan uang. Jangan salah, pemimpin kapitalis itu adalah artis terbaik. Mereka mampu bersandiwara dan berakting di depan orang-orang untuk memberikan janji-janji dan berupa gambaran kemaslahatan bagi seluruh orang yang di bawah naungannya. Tapi ironinya, itu semua bohong. Mereka hanya memberikan janji palsu. Mereka hanya akan memberikan peluang-peluang itu kepada bawahan-bawahannya yang mampu menjilat dan pandai akting juga. Pemimpin kapitalis akan memeras pikiran Anda, tenaga Anda, power Anda, dan juga kepintaran Anda. Pemimpin kapitalis tidak akan memikirkan itu semua. Yang jelas, saya dapat uang. Itulah pemikiran seorang kapitalis. Setelah segala produktivitas Anda telah diraup, ketika Anda sudah dirasakan tidak dibutuhkan, maka tindakan seorang kapitalis adalah dengan mengganti Anda dengan wajah-wajah baru yang bisa diperas dan diperdaya lagi. Kekejaman terburuk seorang kapitalis dan otoriter adalah mereka mengaku menentang ketamakan, tetapi pada dasarnya mereka berdalih dengan cara itu untuk mendefinisikannya sebagai keuntungan pribadi dan pendapatan investasi. Apabila sistem seperti ini hadir di Indonesia, bayangkan bagaimana menderitanya rakyat Indonesia. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, rakyat terikat, rakyat sengsara, rakyat menangis, rakyat menjerit. Karena keegoisan seseorang
yang menerapkan sistem pemerintahan kapitalis dan otoriter. Syukur alhamdulillah itu tidak terjadi di negara kita Republik Indonesia. Kenalilah ciri-ciri daripada pemimpin yang kapitalis. Pemimpin kapitalis biasanya dia itu homo economicus, individualisme. Sikit-sikit duit. Yang dipikirkan untung aja. Mati yang di bawah nggak apa-apa. Pemimpin kapitalis lebih cenderung mengutamakan kepentingannya di atas kepentingan orang lain. Pemenuhan akan perutnya atau kebutuhannya harus diusahakan lebih dulu, tanpa peduli jika usaha tersebut akan memberi dampak negatif pada masyarakat, apalagi memberikan dampak negatif pada karyawannya. Jika pemimpin-pemimpin seperti ini dibiarkan terus, maka di masyarakat akan berkembang dampak yang akan sangat terasa, yaitu ataupun di kalangan pegawai, yaitu punahnya kepedulian sosial dan perpecahan dalam kesatuan tersebut. Pemimpin kapitalis plus otoriter tidak memikirkan bahwasanya perpecahan itu adalah masalah yang serius yang harus dihindari. Pasalnya, pecahnya suatu kelompok dengan kepentingan yang saling tumpang tindih dapat memicu kehancuran suatu kelompok karena masing-masing berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Dan terakhir menurut saya, seorang pemimpin kapitalis itu adalah pemimpin yang gila hormat. Dan Anda perlu ketahui, orang-orang yang dikader oleh seorang pemimpin kapitalis, maka orang-orang yang dikadernya tersebut di ruang lingkup terdekatnya akan menjadi kapitalis. Para kaderisasinya akan bertindak seperti pola pikirnya, di remote seperti pola pikirnya, ditanam mindset, lu harus menghasilkan uang, lu harus menghasilkan uang. Di sini saya akan kasih tahu ciri paling gampang untuk mengetahui seorang yang bersistem kapitalis versi King Shah. Apa itu? Pandai merangkai kata dan membangun wibawa, tapi palsu. Apa kabar kaum kapitalis? Sehat?